Apa jangan-jangan Amak Sinta atau Amak Santi adalah murid dari Pak Usman? Wah, aduh, aduh. Oh, oh, boys, boy, boy. Kita seolah-olah dari sini. Nah, ini teman. Ini gampang ini kita lipat ini. Wes, aduh, kita sambil ngeteh dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi di YouTube channelnya Adi Kadabra Los KB. Aduh, alhamdulillahilladzi tasyukur bi nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Mumpung masih di suasana Ramadan, maka dari itu kita saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita, terutama yang muslim, bagaimana puasa kalian hari ini. Mudah-mudahan masih berjalan lancar ya, buka puasanya juga masih berjalan lancar. Dan pada hari ini nggak usah lama-lama, karena hari ini saya kedatangan sahabat ya. Beliau adalah salah satu ahli dalam bidang bela diri. Beliau yang namanya Pak Usman. Gimana kabar Pak Usman? Alhamdulillah sehat. Mantap ya, alhamdulillah sehat. Terus puasanya ya. Dan kali ini kenapa sih saya mendatangkan Pak Usman? Kenapa? Karena hari ini Pak Usman lagi booming-boomingnya itu dengan hal yang lagi viral banget, begal yang kemarin sempat jadi tersangka tuh. Wah, kasus orang sering dibegal di tengah jalan dan lain sebagainya. Iya. Namanya siapa, San? Amak Sinta. Amak Sinta apa Amak Santi sih? Amak Sinta. Ya nggak tahu lah, Amak Sinta atau Amak Santi ya. Aku aja lupa ingat ya. Dan kali ini kita akan bagi-bagi tips bagaimana kalau amit-amit jangan sampai ya, buat teman-teman semuanya jangan sampai kena begal. Cuman kalau seandainya ketemu orang mencurigakan di jalan bagaimana, dan kalau ternyata kita harus ketemu begal ya kan, apa yang harus kita lakukan dari sudut pandang, saya ulangi, dari sudut pandang para ahli bela diri dan dari sudut pandang Adi Kadabra kan gitu. Pak Usman Ya. sekarang kan lagi marak banget tuh aksi-aksi begal, apalagi di musim-musim seperti ini mendekati lebaran, banyak orang yang punya kebutuhan banyak, sedangkan mereka punya pikiran pendek, punya pikiran buntu, sampai melakukan hal yang tercela, yang bahkan boleh dibilang itu sudah menodai hukum di Indonesia dengan cara membegal. Betul. Nah, kalau dari sisi seorang ahli bela diri, kalau sampai ketemu begal di jalan itu bagaimana sih Pak Usman? Ya, menurut aku sebenarnya kita harus antisipasi dengan nyali kita juga harus kalau bisa melebihi begal itu. Oke, jadi yang pertama kita harus punya nyali yang super ya, Super. bahkan melebihi si begal tersebut. Iya. Kan kalau begal itu kan nekat-nekat, Pak Usman. Nekat. Tapi kalau kita antisipasi dengan tidak down, kita Oke. punya mental, insya Allah kita akan bisa melawan begal itu. Oke, berarti intinya jangan panik ya. Iya. Intinya poin utamanya itu jangan panik. Jangan panik. Jadi kita rasio kita masih berjalan nih. Betul. Kita harus melakukan apa, kita bisa lihat-lihat sekitar apa yang bisa kita Iya, manfaatkan. Apakah kita harus lari atau kita harus Iya. melawan, atau karena kondisi tertentu kita harus menyerahkan benda yang mau Iya, dirampas mau tersebut ya. Jadi memang ada banyak faktor ya. Banyak. Oke. Sangat banyak. Jadi salah satunya ya satu mental. Mental kita menghadapi begal itu. Oke. Nah, mental menghadapi begal itu antisipasi dengan kita jangan merasa kita bahwa ini kita ketakutan. Oke. Boleh kita merasa ada ketakutan, tapi kita inisiatif berinteraksi dengan begal ini mau apa dengan kita. Sebelum begal masuk dengan menodongkan kita dengan senjata atau apa dengan aksi. Misalkan kita move duluan, bagaimana cara supaya begal ini ambruk kita bisa kabur.
Oke, tapi kan yang kemarin sempat luar biasa tuh, padahal 1 orang dan pembegalnya itu 4 orang. Dan bahkan si 2 begal tersebut sampai terhunus sampai nggak bisa apa-apa. Ya angkat dulu nggak apa-apa. Nah, maaf, ini kameramen saya lagi ada telepon dan yang nelpon langsung master. Ya. Nah, oke, maaf tadi sempat terjeda sebentar karena tadi kameramen saya ditelepon oleh Master Limbat dan ada tugas. Betul, aduh. betul. Kita lanjut. Oke. Pak Usman, kemarin kan yang sempat viral banget itu 1 orang dibegal sama 4 orang. Wow. Dan yang 2 itu sampai tumbang, yang 2 sempat kabur. Nah, ini Dari sudut pandang Pak Usman ini dulu nih. Orang ini apakah orang biasa atau karena orang ini sakti atau karena orang ini apa kok bisa 4 orang lawan 1, 2 tumbang yang 2 kabur? kalau dibilang ini yang di begal ini cewek apa cowok ini? Oh, cowok. Namanya Amak Ya? Sinta. Amak Sinta atau Amak Santi. Ya minimal itu seorang cowok ini kalau dia bisa memperlihatkan dia punya ini aksi di begal itu, dia harus memiliki talenta senam kanuragan. Wow. Senam kanuragan itu sangat penting untuk masyarakat luas karena rata-rata masyarakat ini meremehkan senam kanuragan ini. Senam kanuragan ini masuk dalam kriteria ilmu bela diri. Bela diri ini luas, tapi kalau kanuragan ini merupakan namanya inti daripada aksi senam. Senam, tapi senam bukan berarti senam seperti senam kesehatan, aerobik, iya. tapi aksi pencak itu udah termasuk dalam senam. Kalau bela diri itu terlalu ekstrim bahasa bela diri. Jadi tapi, harus menguasai itu. Boleh dong Pak Usman, nanti sedikit-sedikit kita peragakan atau bagaimana sih kalau kita sedang keadaan terancam, apa yang harus kita lakukan gitu. Boleh dong? Siap. Oke. Siap. Tapi dari sudut pandang, berarti menurut sudut pandang Pak Usman, 1 orang itu kenapa bisa melumpuhkan 2 begal dan yang 2 sampai kabur, berarti dia memiliki ilmu yang namanya senam bela diri. Iya, kanuragan itu. Senam kanuragan. Ya, kanuragan, betul. Jadi kalau orang polos-polos aja nggak mungkin bisa mengembangkan itu ya. Bakalan. Dan yang kedua dia pasti punya mental yang betul. Lebih daripada preman ini. Keren. Dia berarti udah bisa beradaptasi dengan namanya ini. Gua dikeroyok berapa orang ini, gua udah bisa mengantisipasi aksi daripada preman ini. Ini aku harus gini nih, Dia bisa melihat situasi juga ya. Ya, betul. Betul. Sedangkan pada saat itu posisinya beberapa begal itu menggunakan senjata sajam, ya kan? Waduh, itu sih ngeri banget. Tapi gini, Pak Usman, kalau seandainya ya kita menghadapi begal tersebut, yang pertama selain menguasai bela diri atau senam kanuragan, yang kedua kita harus bisa kontrol atau punya nyali yang harus lebih besar dari dia. Selain itu ada lagi atau gimana Pak Usman? Jadi bilang nggak ada lagi itu, udah tidak ada lagi, cuma itu yang penting dia menguasai yang basicnya kanuragan. Itu ya? Iya, menguasai ilmu kanuragan. Tapi dalam arti kalau dia menguasai itu, dia kalau memang dia punya basic ya banyak lah orang-orang yang kita mau bahas itu. Ya, atau basic silat, basic karate atau itu. Tapi kalau udah menghadapi namanya sajam, itu udah mental. Mental dalam arti ini menghadapi ini senjata ini berarti dia udah bisa mengantisipasi speed, kecepatan preman ini dengan senjata itu bagaimana dia bisa masuk power. Jadi dia bisa tahu ya, kira-kira kita bisa menganalisa dia punya speed untuk menyerang aku sepersekian detik nih. Betul. Berarti aku harus mengelaknya juga sepersekian detik gitu kan. Langsung bisa piting, banting dia. Nah, itu speed power. Ya gitu. Pak Usman, boleh nggak sedikit kita contohkan bagaimana kalau kita dalam keadaan terdesak, ya kan? Oke, boleh ya? Boleh. Oke, yuk kita akan bergeser langsung dengan ahli bela diri. Bagaimana kalau kita dalam keadaan terdesak dan kita dalam keadaan terpojok oleh orang-orang yang punya niat jahat kepada kita? Betul. Ya, ini berbagi tips. Ya, sekali lagi sama YouTube ya. Ini di note ya. Nah, ini tuh kita sedang melakukan aksi bagaimana kita kalau menghadapi orang-orang yang berniat jahat. Betul. Ya. Nah, ini tips-tipsnya. Nah, kesini lagi aja, ini kameranya dipindah dulu.
Merah dari sebelah sana aja. Oke. Nah, kita dari sini nih. Wah, ini udah disiapkan ya. Siapkan ini properti. Nah, ini properti, sekali lagi ini hanya properti ya. Ini banyak empuk ya, teman-teman. Nah, sekali lagi ini banyak empuk. Jadi sekali lagi ini tips ya, tips-tips bagaimana kalau kita menghadapi orang yang ingin bertindak jahat sama kita. Ntar saya taruh ini dulu biar nggak repot. Nah, contohnya gimana nih Pak? Contohnya? Contoh saya lagi jalan tiba-tiba situ langsung nodong pakai senjata. Oke, seolah-olah ini sajam ya? Ya, lagi jalan tiba-tiba ya. Nah, kayak gitu kan? Ya. Terus gimana nih Pak? Nah, menanyakan, silakan ada perhiasan misalkan, misalkan. Atau serahkan handphone kamu misalkan. Langsung dia mau menghadap begini. Oke. Nah, ini dengan speed gerakan dia pas ada dialog apa, silakan apa itu? Ya serahkan handphone kamu. Nah, lagi dia mau begini, silakan ini dengan speed kecepatan kita ini masuk ini cepat ini masuk ini. Oh. Ke sini. Cepat ke dia. Aduh, ini keras banget teman-teman. Serius ini pegangannya, aduh. Ini gampang tinggal putar, ini bisa kelawan lagi. Waduh. Cuma jangan kalau bisa. Jangan. Ya. Waduh. Jadi maaf ya, tadi gerakannya memang cukup simpel tapi benar-benar kuat banget. Kita nggak bisa ngelawan. Jadi saat gini tadi siku ya yang diutama, siku yang kasih tipsnya. Ini tahan, tapi speed ini semua speed kecepatan. Ya, kecepatan ya. Ini kalau dia todong seperti ini, ini nangkap ini, tapi kalian lehernya ini jangan dibiarin ini, tapi ini sambil nunduk. Oke. Sambil nunduk. Jadi ini tarikan ini nunduk, tapi ini lipat ke sini. Nah, ini tangan. Coba kamera ke sini. Oke. Habis diputar ke sini. Ini langsung lipatin tangannya, dorong tapi tas tekan ke sini. Nah, supaya gampang. Kan rampok ini melawan, gampang dia. Ini bisa dibanting, bisa dia keiris juga. Wih, ini bisa kena ya. Wih, nah itu. Jadi triple serangan ya? Ya, triple serangan. Ya itu disebut speed power. Oke, kita coba agak cepet ya. Ya. Kita agak coba. Pak Osman seolah-olah lagi jalan. Ya. Yo, kita seolah. Yuk, action, yuk. Serahkan handphone kamu. Ini. Aduh, bener-bener gak bisa bergerak. Speednya. Aduh, gerakannya cepet banget. Kita nggak punya space waktu untuk mengilak ya. Iya, untuk dia beraksi. Iya, beraksi kelanjutannya itu susah banget ya. Itu. Ya seperti itu ya. Ada lagi, kalau lagi sudah ditodong sini atau ditodong seperti ini. Oke, ya misalkan kalau udah seperti ini nih. Ini. Nah, kayak gini kalau pendek kayak gini ya, misalkan ya, kayak gini. Ini udah celur ini. Ini kalau ditodong begini, ini minimal kita tangan ini harus cepat kita. Ini angkat dia punya golok ini, tapi tangannya ini ke sini, ini sikat. Ini kalau sikat ini pasti lengah. Nah, kita ambil ini. Ya, ini bisa kita lipat ke sini lagi, bisa dia lagi kena. Ya. Oke. Jadi ini menghindari juga harus pegang juga ya. Iya. Harus speed. Semua speed. Jadi semua itu pelan-pelan. Karena ini untuk protek aku gini aja ya. Biar nggak kena ya. Aku protek gini ya buat teman-teman. Aku udah sengaja protek ya. Ini. Jadi ini cepat. Satu teman-teman ini harus cepat gini. Tangan-tangan si. Oke. Ini tinggal ambil ke sini, ini ke sini. Ya, lihat tangannya ini. Ke sini Big CEO, sini. Sini. Nah, ini tinggal dilipat. Nah. Oke. Back kamera ke sini balik. Nah. Bisa juga ke sini antum. Wow. Jadi banyak teknikal ya. Semuanya banyak. Yang penting speed power. Oke. Kalau tiba-tiba nih, Osman, dia nyerangnya misalkan kayak gini nih. Biasanya kan kayak gini nih. Ya. Wah, tawuran. Ya kalau enggak dia ada kalanya begini ya. Nih, teman-teman coba maaf. Ada kalanya teman semuanya ada kalanya dia. Ayo selain, yang membabi buta kayak gitu ya. Membabi buta, ada kalanya begitu. Jadi ini semua speed power. Dia ini begini, pas kebaliknya itu kita harus cepat. Ini harus cepat ini ya. Ini kita cepat harus cepat ini ya. Oke, kita coba agak cepat dikit ya, Pak Osman ya. Kita seolah-olah dari sini. Ini teman. Ini gampang ini kita lipat ini. Ini kaki sampai ketekuk ya, kaki aku ya. Gini. Enggak, aku sampai posisiku sampai kayak gini loh, kunci loh. Pokoknya membuat musuh ini tidak berkutik. Oke, pada intinya. Kita coba sekali lagi Pak Osman.
Setan. Nah, ini teman-teman. Ini tinggal gampang sini ya. Ini sampai patah loh. Sampai patah Sampai gini patah loh. goloknya tuh. Waduh. Goloknya patah nih. Aduh. Oh. Aduh. Luar biasa. Oke, Pak Usman, kita balik lagi ke sini yuk. Ya. Aduh. Mas-masan. Bagaimana benar-benaran ya? Aduh. Wow. Jadi, aduh, banyak banget tips-tips ya. Dari tadi, apabila kita di jalan menghadapi, orang yang berniat jahat sama kita. Tapi ya berarti intinya memang benar ya. Kita juga salah satunya harus olahraga, Senam kanuragan ya. Betul. Karena itu bisa berfungsi satu untuk kesehatan, Amin. ya kan? Betul. Yang kedua memang ya untuk menjaga dirinya. Menjaga diri. Apabila kita dalam keadaan terdesak, Betul. apabila tiba-tiba ada orang yang hendak berbuat jahat sama kita dan kita tidak bisa menghindari. Betul. Nah, kalau bisa menghindar, Tapi kalau sudah nggak bisa terhindari, tiba-tiba ada serangan, terpentok harus melawan, ya mau Ya. gimana lagi, ya Dia kan? beli dia jual kita beli. Oke, ada lagi dia jual kita borong katanya. Kan? Terus bukan cuma itu, ada kalanya penjahat ini belati, Oke. ada kalanya belati dia celurit. Oke. Nah, ada kalanya dia pakai ini model-model macam-macam dah. Oke. Itu orang-orang yang namanya membegal itu apapun dengan alasan bagaimana dia harus bisa membegal itu mangsanya. Oke. Dengan senjata apa aja dia terjadi. Yang penting pada intinya kita harus memiliki namanya senam kanuragan. Kalau tidak, waduh, kasih sayang sekali. Aerobik banyak bagus, tapi kenapa masyarakat luar kok tidak mempelajari namanya ini itu? Karena kita bukan juga untuk senam kanuragan untuk mengantisipasi ada begal, tapi kita juga olahraga. Itu lebih bagus lagi. Oke, tapi mohon maaf nih, untuk murid-murid dari Pak Usman sendiri memang udah banyak ya. Alhamdulillah banyak dan sudah yang bagaimana? berkembang semua. Bahkan ada yang sempat buka cabang untuk melatih Ya. seni atau bela diri apa namanya? Senam kanuragan ya, Kanuragan. dinamakan senam kanuragan ya. Salah satunya yang pernah saya angkat Wusu, Harmoni Wusu Bogor. Ntar dulu teman-teman, apa jangan-jangan Amak Sinta atau Amak Santi adalah murid dari Pak Usman? Wah, aduh. Nggak bisa nih. Aduh. Tapi kenal dong dengan kasus itu dong, tahu dong. Ya dengar itu. Makanya saya bilang itu orang memiliki ilmu kanuragan. Kalau orang tidak memiliki ilmu kanuragan, ya mungkin dia udah tumbang. Iya sih. Ya. Dari udah itu tumbang. kita ambil sisi positifnya, sisi baiknya. Memang kita belajar ilmu kanuragan, kita belajar silat, kita belajar dengan yang namanya karate, taekwondo, wushu atau apapun jenisnya. Yap. Itu memang dibutuhkan ya, dibutuhkan. Tujuannya yang pertama untuk kesehatan. Ya, biar raga kita atau fisik kita biasa terlatih. Betul. Akhirnya dengan sendirinya akan membuat tubuh kita jadi bagus. Yang kedua ya memang amit-amit seandainya kita sampai ada sesuatu di jalan atau memang ada sesuatu yang membahayakan di jalan, bisa untuk membela diri kita. Betul. Saya ulangi, membela ya, bukan kita menyerang. Nah, bukan. Karena apapun bentuk serangannya itu nggak boleh ya. Mau serangan secara fisik kayak mau serangan secara spiritual atau santet dan lain sebagainya, bentuk serangan itu kalau bisa jangan atau hindari ya. Apabila ketemu dengan hal-hal yang seperti itu, selagi kita bisa menghindarlah. Tapi sekali lagi, musuh jangan dicari, ketemu musuh jangan lari. Iya dong, Pak Usman. Betul. Mau dicontohin senam-senam kanuragan yang beberapa gerakan? Boleh. Ya, biar untuk penontonnya. Biar penonton tahu nih, kita mau dicontohin lagi. Ya. Senam-senam kanuragan sini. Di belakang, saya di sini aja. Oke. Ya. Oke, saya lihat belakang kamera aja dah. Jangan di samping saya. Oke, Biar siap. penonton tidak bilang ini enggak Oke. ini. Oke. Jadi senam kanuragan. Oke. Senam kanuragan ini ibaratnya bukan seperti perguruan-perguruan lain. Oke. Dalam arti ini kita ini ilmu gerakan alam, makanya dibilang speed power itu gerakan alam. Oke. Makanya gerakannya Saya saya agak praktek ini mundur sedikit ya. penonton. Oke, segitu aja. Nah, oke, saya agak mundur sedikit. Ini penonton. Boys. Woi. Nah, itu aja. Oke, Sekedar senam.
walaupun senam kayak gitu tapi powernya kok ada banget ya. Ya itu Jadi asal teman-teman tahu ya, dari sini tuh tadi suaranya kedengeran banget saat dia nendang kayak gini itu Iya. suara anginnya itu kedengeran banget Jadi loh. kalau ada musuh begini udah mau nyerang bola, kita cuma diam, ini diam. Ois, dari speednya aja, waduh, ini sih ngeri banget. Malam lagi belajar. Wah, aduh ini buru ini. Oke lah, buat teman-teman, ini adalah salah satu tips-tips dari kita bagaimana menghadapi kejahatan di jalan. Terima kasih sekali lagi buat Pak Usman karena udah mau berbagi tips atau resep buat teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Amin. Bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman, terima kasih buat Pak Usman. Sekali lagi kalau ada kesalahan datangnya dari saya, kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa masyrun usikum manasibakallah undur maqala wala tangdur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Las kabeh. Assalamualaikum.